Kembangkanlah keterampilan dalam pekerjaan kita, tidak akan luput dari perhatian Tuhan maupun perhatian sesama. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-21 dalam pembahasan kitab Amsal dengan tema Hikmat dalam Pekerjaan. Kita baca dari Amsal 27 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Saya bacakan untuk saudara semuanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu, dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab menjadi seorang Kristen ada begitu banyak. Salah satunya adalah dengan memberikan teladan yang tepat, kita menjadi terang dunia dan garam dunia. Ini membutuhkan perilaku yang luar biasa dan terhormat di pihak kita. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 1 Petrus 2 ayat 12. Terutama saat kita menjalankan pekerjaan bisnis dalam hidup kita, orang-orang yang demikian kita peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dari 2 Tesalonika 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa kita berperilaku baik terhadap orang luar dalam urusan bisnis kita? Kita telah melihat bahwa Amsal memiliki banyak hikmat untuk ditawarkan kepada teman dan keluarga. Ini juga banyak membahas tentang pekerjaan dan bisnis setiap hari. Sebagai orang yang dipekerjakan dalam pekerjaan sekuler sebelum mengabdikan sepenuhnya energi untuk memberitakan Injil, ada begitu banyak orang menemukan Amsal khususnya membantu di bidang ini ketika sudah menjadi full-timer melayani Tuhan. Misalnya dari Amsal kita belajar, pertama, bekerja di tempat yang tepat, mengingat apa yang harus diprioritaskan. Ini adalah fakta kehidupan bahwa kita harus bekerja untuk hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga kita. Setiap orang yang telah Tuhan berikan kesempurnaan anggota tubuh mestinya bekerja, tidak terkecuali gendernya, baik laki-laki maupun perempuan, agar kita dapat mencukupi kebutuhan hidup kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Jika kita tidak mau bekerja, gereja tidak berkewajiban untuk membantu kita. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tentang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Sekali lagi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di
2 Tesalonika 3 ayat 6 bahwa setiap orang harus memakan dari jerih lelah dan jerih payahnya sendiri. Jika kita tidak menafkahi keluarga kita, kita lebih buruk dari orang-orang yang tidak percaya. Jadi kita adalah seperti orang yang tidak beriman kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak bekerja dan kita tidak memberikan makan ataupun menafkahi keluarga kita. Tetapi prioritas yang salah tempat bisa sangat berbahaya bagi kesejahteraan kita. Kebenaran bukan kekayaan yang benar-benar menguntungkan. Kita perhatikan peringatan dari Amsal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, seperti di masa pandemi seperti ini, ada begitu banyak orang yang mempunyai uang tetapi terserang penyakit ini dan kemudian sakit parah dan bahkan meninggal dunia, maka hartanya tidak bisa dibawa pergi. Bersyukur bagi yang terkena COVID-19 tetapi tidak sampai meninggal dunia. Itu adalah suatu peringatan agar kita lebih memprioritaskan kebenaran di dalam hidup kita, memperhatikan keadilan Tuhan, dan mencari hal-hal yang lebih abadi daripada hal kesenangan sementara belaka. Karena itu seseorang harus berusaha menjadi orang benar, bukan kaya. Jadi kita dipanggil untuk menjadi orang benar. Ini menarik sekali, bukan dipanggil untuk menjadi orang kaya. Nasihat di dalam Amsal 11 ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ini janji Tuhan, bahwa kita yang mencari keadilan dan kebenaran akan dipelihara oleh Tuhan, bagaikan tunas-tunas muda yang pasti bertumbuh. Lebih baik memiliki sedikit kebenaran daripada menjadi kaya dan jahat. Lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Nasihat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-8. Jadi alangkah mulianya setiap orang yang bekerja dengan benar, orang yang menghasilkan uang dengan benar, karena ada kebenaran. Karena Tuhan tidak mendukung orang punya banyak uang kalau caranya tidak benar. Itu akan mendatangkan kutuk semata. Lalu yang berikutnya, di dalam bisnis kita harus melibatkan Tuhan. Karena itu supaya kita lebih mungkin berhasil. Nasihat firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita sandingkan dengan nasihat Rasul Yakobus 4 ayat 14 hingga 16. Orang percaya seharusnya tidak melakukan sesuatu dengan sombong, tetapi harus mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Termasuk di dalam bisnis kita melibatkan Tuhan. Bagaimana melakukannya, dengan siapa kita melakukannya, untuk tujuan apa kita melakukan bisnis kecil, sedang maupun besar. Apakah tujuannya untuk kemuliaan Tuhan? Nah, itu patut menjadi pertimbangan kita. Bagaimana Tuhan memberkati Yusuf, kita perhatikan di dalam Kejadian 29 ayat 2-5 dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, yakni Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi perhatikanlah ketika di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, menempatkan Tuhan di dalam pekerjaan itu akan membawa berkat. Menempatkan juga pelayan, menempatkan orang di dalam bidang yang tepat, itu juga akan mendatangkan hasil yang sangat menguntungkan. Kita melihat keluarga Potifar sangat diuntungkan dengan kehadiran Yusuf, yakni pemuda Ibrani, pemuda Israel, pemuda Yahudi yang dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, ya, dari Kanaan dijual ke Mesir. Nah, dengan demikian Yusuf telah terbukti menjadi pekerja dimanapun dia ditempatkan, bahkan dilemparkan, dia menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dan kemudian jenjang karirnya terus naik sampai menjadi Perdana Menteri atau orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir setelah Fir'aun pada zamannya. Kita mungkin lebih untuk menikmati apa yang kita terima. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kita perhatikan Amsal 10
ayat 22. Jadi ketika kita mendapatkan kekayaan ataupun hasil yang dapat kita nikmati, itu semata-mata adalah berkat Tuhan, bukan karena jerih payah kita yang membuat kita menjadi kaya. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Pengkhotbah 5 ayat 18. Yang berikutnya, mengingat bahwa bisnis memiliki prospek tidak pasti. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari besok. Jadi Amsal 27 ayat 1 menasihatkan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang menaruh kebanggaannya, membangun prestisnya, membangun self-esteem, membangun harga dirinya di atas dasar standar keberhasilan kekayaannya. Sehingga ketika bencana tiba-tiba datang menimpanya, dia tidak siap. Nah, oleh karena itu firman Tuhan menasihatkan, jangan pernah memuji diri karena kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kekayaan bisa lenyap tiba-tiba, seperti dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 4-5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu dia terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Banyak orang baru mempelajari kebenaran satu kali seumur hidup, ketika mereka menyadari bahwa mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, yakni hanya mencari dan memupuk kekayaan. Tetapi nilai Amsal, bahkan kaum muda pun dapat mengenalnya sejak dini dan menerapkannya untuk hidup mereka. Dari Amsal kita juga belajar, yang kedua, menjadi tenaga kerja yang sukses. Apa yang tidak harus dilakukan, yakni adalah kemalasan. Karena itu akan sangat mengganggu atasan kita. Kalau status kita sebagai karyawan ataupun sebagai bawahan, marilah jangan seperti yang dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Jadi ini menjadi suatu beban, menjadi suatu hal yang sangat tidak enak, ya, tidak nyaman bagi bosnya kalau memiliki karyawan atau anak buah yang pemalas. Yang berikutnya, bersikap malas dalam pekerjaan kita akan merusak perusahaan secepat pesaing merebutnya. Dan berapa lama pekerjaan akan bertahan jika perusahaan kita tidak dapat bersaing? Nah, jadi bagi karyawan jangan hanya berpikir bahwa perusahaan itu milik bos, tetapi karyawan itu juga adalah bagian dari perusahaan itu, sehingga perlu memajukan perusahaan. Kalau perusahaan bangkrut ataupun kalah bersaing, maka akibatnya kena dampak juga karyawannya. Perhatikanlah apa yang dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi pemalas itu identik dengan si perusak. Apa yang harus dilakukan sebagai karyawan atau sebagai pekerja? Kembangkanlah keterampilan dalam pekerjaan kita, tidak akan luput dari perhatian Tuhan maupun perhatian sesama. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Ini keren sekali, saudara. Kita melihat sering sekali orang yang terampil, orang yang juara, orang yang berprestasi internasional, biasanya setelah berkiprah di dunia universal ataupun secara global, dia pulang, dia disambut oleh presiden, ya, diundang oleh presiden atau raja ke istananya dan dijamu. Nah, ini sudah terbukti bahwa orang yang terampil di dalam pekerjaannya itu dihargai oleh orang-orang yang terhormat dan disukai oleh Tuhan. Rajinlah bekerja untuk memastikan promosi kita. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 24. Kita melihat orang yang malas itu harus disuruh-suruh, saudara. Jadi itu adalah seperti
pekerja rodi, pekerja paksa. Tetapi kalau orang yang rajin bekerja sebelum disuruh, itu akan menyenangkan sekali karena diam-diam bosnya memperhatikan, diam-diam atasannya melihat bahwa orang ini boleh dikasih tanggung jawab yang lebih besar, gajinya boleh dinaikkan, dan nanti kalau ada peluang emas untuk pekerjaan yang lebih baik akan dipromosikan. Wow, ini sungguh luar biasa. Siapapun akan melakukan hal ini dan menyukai orang yang rajin. Buat orang berkesan dengan kualitas pekerjaan kita, bukan kuantitas dari kata-kata. Maksudnya, jangan terlalu banyak bicara. Buktikan dengan prestasi kerja kita. Amsal 14 ayat 23 berkata demikian, dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi jangan hanya omdo, kata orang, omong doang ya, tetapi buktikan dengan kata-kata. Di dalam pasar kerja yang kompetitif saat ini, keterampilan terbaik yang bisa dimiliki seseorang adalah ketekunan dan kejujuran, serta satu lagi, kerajinan. Hikmat dari Amsal dapat membantu seseorang menjadi komoditas yang berharga. Amsal juga memberikan hikmat tentang bagaimana, yang ketiga, menjadi manajer yang sukses. Jadilah manajer yang sukses, rajin di dalam perencanaan kita, dan jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan tugas. Sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Yang berikutnya adalah memelihara dan memanfaatkan nasihat dari orang lain. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Amsal 15 ayat 22. Jangan berpikir karena statusnya sudah menjadi pimpinan, sudah menjadi GM, General Manager misalnya, kita tidak butuh nasihat. Justru kita harus semakin banyak penasehat supaya usaha kita semakin maju, pekerjaan kita semakin kompetitif, secara sehat tentunya, semakin maju dan semakin sukses. Lalu yang berikutnya, tetap pada pekerjaan kita, bertekun mengurus sumber daya manusia. Kalau pekerjaannya adalah pimpinan atau bagian HRD ataupun Human Resource Development, ya, perhatikanlah anak buah atau karyawan sebaik-baiknya. Yang berikut, jadilah pemimpin yang baik, atau jadilah bos, atau jadilah atasan yang baik. Jangan menindas. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Coba perhatikan bos-bos yang terlalu rakus, bos-bos yang terlalu menindas anak buahnya, biasanya kecelakaannya banyak sekali. Tetapi perhatikanlah pimpinan yang baik, bos yang mengasihi karyawannya. Dia disayang Tuhan dan disayang oleh karyawannya. Yang berikutnya, memperhatikan hak-hak karyawan. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Nah, jadi bos yang jahat itu tidak mengerti pengorbanan anak buah, tidak mau membalas jasa kebaikan karyawannya. Lalu, perlakukan karyawan dengan pantas. Sebagaimana dinasihatkan di dalam Amsal 29 ayat 21. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Jadi sebagai seorang bos juga harus pandai-pandai membawa diri dan pandai-pandai memperlakukan karyawannya. Yang berikutnya, bantu karyawan tersebut melihat bagaimana pekerjaannya juga menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan juga perusahaan, jadi dia akan rajin di dalam usahanya. Karena sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 26, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Nah, jadi orang karena mengisi kebutuhan jasmaninya, dia harus bekerja. Kalau tidak, maka dia akan lapar. Jadi rasa lapar ini mendorong orang untuk rajin bekerja. Jadi bantulah para karyawan, yakni bos-bos dan pimpinan perusahaan, supaya karyawannya tetap hidup sejahtera. Sebagai penutup, saya bacakan dari Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berdasarkan ayat ini, Martin Luther King menulis sebuah prosa yang sangat bagus. Apabila seseorang dipanggil untuk menjadi seorang penyapu jalan,
Ia harus menyapu jalan bahkan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven mengarang musik, atau Shakespeare menulis puisi. Ia harus menyapu jalan dengan begitu baik hingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti untuk berkata, "Di sini hidup seorang penyapu jalan yang besar yang melakukan pekerjaannya dengan baik." Yang tanda merah, yakni penyapu jalan, nah itu bisa diganti dengan profesi kita masing-masing. Entah sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai guru, dosen, pendeta, sebagai dokter, atau sebagai tenaga sosial, atau buruh, semuanya bisa kita sesuaikan. Apapun yang menjadi profesi kita, kita dapat memberikan yang terbaik, sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berkata bahwa di sini, yakni dengan menunjuk kepada kita ini adalah pekerja yang baik, di dalam melakukan pekerjaannya begitu luar biasa, sehingga kita akan dikenang selama-lamanya oleh orang yang pernah bekerja dengan kita. Kesimpulannya, pengalaman bekerja memberi kita kesempatan uji hikmat yang ditemukan di dalam Amsal. Kita menemukan menjaga kebutuhan untuk bekerja di dalam perspektif yang tepat, menerapkan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Amsal dan kitab suci lainnya, bahwa dalam pemeliharaannya Tuhan tidak hanya memberi kita kebutuhan hidup, tingkat kelimpahan materi yang baik. Hal penting yang harus diingat adalah sepanjang urusan bisnis kita harus selalu memperhatikan kata-kata Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apa profesi saudara saat ini? Ya, apakah sebagai dokter? Apakah sebagai seorang pendidik? Sebagai seorang bos di perusahaan atau karyawan? Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Selamat bekerja dan shalom.